Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu banyak kepada kita semua. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kembali kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore menjelang malam ini kita masih bisa untuk bernafas, mampu untuk bergerak dan mampu untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada maghrib ini kembali Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita. Demikian pula meringankan kaki kita dan juga mengikat hati-hati kita untuk bisa datang ke Masjid Al-Banna ini, yang dimana insyaallah taala tadi kita sudah lakukan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan lanjutkan dengan pengajian rutin, yaitu pembahasan Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Jam'il Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, diberikan perlindungan dari segala macam penyakit, keburukan, maksiat dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang yang bahagia dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Kemudian setelah mengucapkan at-thana atau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kita lupakan salawat dan salam tercurahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram min Jam'il Ahkam, yaitu kitab yang berisikan tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan masalah adab dan juga akhlak. Jadi mana pada pertemuan terdahulu sudah kita menjelaskan hadits yang ke-65 atau hadits yang ke-75 ya. Dari kitab Al-Jami' ini, yaitu yang berkaitan dengan masalah al-ajalah atau masalah yang berkaitan dengan tergesa-gesa. Yang tersebutkan dalam hadits ini al-ajalatu minasyaiton atau ketergesa-gesaan itu adalah dari setan. Ini sudah kita jelaskan. Bahwasanya Islam itu menyuruh kita untuk at-tahanni atau tidak tergesa-gesa. Agar kita ini penuh dengan sakinah wal wiqar. Penuh dengan ketentraman, ya, penuh dengan ya kehati-hatian dan lain sebagainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang seorang yang dimana dia sudah ketinggalan takbirnya imam. Ya, dia sudah ketinggalan takbirnya imam. Kemudian dia sudah ya berada di masjid. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah," apabila di antara kalian sudah mendengar iqamah, kemudian salat pun sudah mulai diselenggarakan, fa'alaikumus sakinah wal wiqar. Maka hendaklah engkau ini jalan dengan ya tenang tentram. Maka Nabi SAW dalam hal ketaatan saja menyuruh kita untuk ya tenang dan juga tentram, apalagi masalah keduniaan. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan menjelaskan hadits yang ke-76 dari Kitabul Jami' ini, atau hadits ke-1542 dari kitab Bulughul Maram
min jam'iyatil ahkam. Jadi mana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam kitab ini, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qalat, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, asyu'mu su'ul khuluq. Asyu'mu su'ul khuluq, atau artinya adalah pesimis ini bagian dari akhlak yang buruk. Ya, akhrajahu Ahmad. Hadits dikatakan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa fi isnadihi dha'fun, dalam isnadnya ada kelemahan. Maka insyaallah taala pada hari ini kita akan menjelaskan tentang sikap pesimistis. Demikian pula kita ini akan menjelaskan tentang anggapan sial dalam Islam. Apakah Islam itu ya mengajarkan umat yang untuk pesimis, atau juga ada dalam syariat kita itu mengajarkan kepada kita ada anggapan sial? Maka insyaallah terjawab dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita jelaskan pada hari ini. Walaupun Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab ini wa fi isnadihi dha'fun, dalam syaratnya itu ada kelemahan, maka kita katakan memang sanadnya adalah lemah. Ya, bahwasanya hadits ini kita katakan haditsun dhaif, haditsnya lemah. Namun secara makna maka iya benar. Karena memang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan untuk senantiasa kita at-tafaul atau optimis. Hidup ini penuh dengan optimis. Demikian pula ijma, kesepakatan para ulama kita. Terlarang kita untuk melakukan tatayyur atau meletakkan pesimis, optimis kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya. Maka ini adalah apa yang tergambarkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa sih maksud dari asyum di sini? Atau maksud dari ya pesimis atau anggapan sial yang dijelaskan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Para ulama kita mengatakan Ibnul Arabi Al-Maliki, seorang ulama besar dalam madhab Imam Malik, beliau mengatakan qala ulama'una, para ulama kita mengatakan asyu'mu huwa i'tiqad wusulil makruh ilaika bisababi yattasilu bik. Beliau mengatakan asyum atau pesimistis itu atau anggapan sial itu artinya adalah keyakinan engkau datangnya sesuatu yang engkau tidak sukai dengan sebab apa yang ada pada dirimu. Ini tersebut sebagai asyu'mu atau pesimistis, atau tersebut dengan ya anggapan sial, menganggap sial. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan asyu'mu ma kanu yatatayyarun. Asyu'mu itu atau pesimistis itu ya demikian pula anggapan sial ini adalah ya tatayyarun, maksudnya adalah bertatoyur, ya tatoyur. Sehingga pesimis ini ketika ada hubungan dengan tatoyur maka tidak boleh. Ya, misalkan contoh seorang yang dia pesimis kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya. Contoh dia nggak mau keluar rumah ketika ada kupu-kupu masuk ke dalam rumahnya. Tidak ada di sini ya sangkut paut antara dia ini ada kupu-kupu masuk atau tidak ada sangkut pautnya. Nah, ketika seorang sudah pesimis kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya, maka hukumnya apa tadi? Tatayyur. Ya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tiyaratu syirkun. Tatayyur ini bagian dari kesyirikan. Tatayyur ini adalah kesyirikan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan dalam kitab ini, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyu'mu su'ul khuluqi. Ini para ulama kita berbeda pendapat. Nah, sehingga tadi pun saya ketika ya mengartikan hadits ini pun ya masih agak ribet juga karena memang para ulama kita berbeda pendapat tentang terjemahan yang tepat tentang hadits ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Adapun terjemahan dalam hadits ini asyu'mu su'ul khuluq, maksudnya adalah beranggapan sial adalah bagian dari akhlak yang buruk. Ini kata sebagian para ulama mengatakan demikian. Jadi tatayyur ini atau seorang ketika dia menyangkut pautkan antara pesimis dengan optimisnya kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya, ini bagian dari akhlak yang buruk yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang muslim, ya siapapun dia. Karena tatkala dia melakukannya, dia sudah melakukan hal yang terlarang dalam agama. Ya, betapa tidak seorang yang dia meletakkan sesuatu yang tidak ada hubungannya itu bagian dari hilangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti orang-orang musyrikin, ketika dia hendak untuk keluar rumah, ya untuk pergi safar, dia melihat burung, ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan tandanya dia keluar pergi. Ini tanda kebaikan. Kalau ke kiri tandanya ini adalah tanda keburukan atau yang lainnya. Atau banyak tatayur yang kita rasakan pada saat ini ya. Seumpamanya ketika ada seorang ya yang mendengar suara burung yang apa? Wih, yang itu ya. Suaranya gimana? Apa namanya burungnya itu? Wah, ada yang meninggal. Apa namanya burung apa? Bukan gagak, bukan. Kalau di kampung namanya burung apa lupa saya. Hah? Kalau gagak mah ya rada rada kerenan lah tempatnya. Kalau kampung gagak di mana? Ya itulah pokoknya. Ada burung yang seperti itu bunyinya. Dikatakan, wah besok ada yang meninggal dunia nih. Ya. Atau yang lain ketika apa ada kupu-kupu masuk kita katakan apa? Wah, ya ada tamu nih yang mau masuk. Atau waduh si Neng mau dilamar nih besok kayaknya ya. Atau yang lain kita seperti itu. Atau bahkan kita pun meyakini ada angka yang sial. Angka berapa tuh? 4/13 biasanya kalau kita ya. 4/13. Kalau terkadang di gedung-gedung yang tinggi apa lantai 13 ya nggak ada. Ya, lantai 13 nggak ada. Misalnya di kantor tuh lantainya 13 diganti jadi lantai berapa? 12A ya. 12A 12B ya. 12A ya lantai 12, 13 ya, 12B. Sangat takut dengan angka 13. Tapi kalau gajian ke-13 dia malah senang. Ya. Siapapun mau gajian 13. Angka 13 nggak mau tapi gajian 13 mau, ya entah itu. Ternyata ya menganggap sial dikalahkan dengan ekonomi ternyata, Masya Allah. Nah ini makanya dilarang kita untuk bertatoyur. Karena apa? Ternyata sebagian para ulama kita ketika mensyarahkan hadits ini kata mereka adalah at-tatoyur atau beranggapan sial atau pesimistis itu adalah bagian dari akhlak yang buruk. Kemudian para ulama yang lain seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ini menerjemahkan atau mensyarahkan dengan kalimat yang berbeda. Beliau mengatakan maksud dari hadits ini adalah dalam bahasa Indonesia adalah akhlak buruk akan mendatangkan kesialan. Akhlak buruk akan mendatangkan kesialan. Jadi di sini ada dua versi kata para ulama. Jadi ada yang ditebalikan ya. Dalam bahasa Arab itu adalah ya khobar muqaddam mubtada muakhar namanya. Yang versi pertama sebagian para ulama ketika mensyarahkan hadits ini mereka mengatakan beranggapan sia adalah bagian dari ya akhlak yang buruk. Sebagian para ulama yang lainnya seperti Syekh Utsaimin dibalikan. Maksudnya adalah ya akhlak buruk itu adalah mendatangkan kesialan seperti itu. Ini ya ya kata para ulama kita ketika mensyarahkan hadits ini. Dan kedua-keduanya insyaallah itu benar insyaallah taala. Karena apa? Karena tadi Islam itu dia ini pandangan Islam terhadap tatoyur atau anggapan sial ini merupakan ya ya mereka atau Islam ini menganggap ini tidak boleh. Karena bagian dari apa? Syirik, syirik kecil. Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur ini syirik hukumnya. Nabi SAW mengulang bahkan sampai 3 kali. Dalam hadits Nabi SAW mengatakan la adwa wala tiyarata. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Demikian pula tidak ada tatayur, tidak ada tatayur. Ya Nabi SAW itu menolak tatayur, tidak boleh. Itu seorang yang beranggapan sial. Tadi menganggap ada hari-hari sial. Wah, hari Rabu itu hari sial. Atau bulan ini adalah bulan sial. Atau bulan Rajab adalah bulan atau bulan Safar adalah bulan sial. Sebagaimana pandangannya orang-orang musyrikin, maka Nabi mengatakan wala safar. Tidak boleh menganggap bulan Safar itu adalah bulan yang sial karena ini adalah anggapannya orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Menganggap ada hari yang sial atau ada tanggal yang sial atau perlu juga dicari tanggal yang terbaik untuk kita. Ya boleh keluar rumah kalau tanggalnya begini-begini, Masya Allah. Atau biasa kita ketika nikah, ya ditanya apa wetonnya dulu kalau orang Jawa. Kalau Sunda apa nih? Itu. Terus melihat buku apa? Primbon ya. Primbon. Oh dicakin nih ya. Akhirnya nggak jadi nikah tuh kalau nggak sama, Masya Allah. Jadi ya masa depannya ditukar dengan buku primbon itu, ya, sesuatu hal yang ya di mana ini tidak diperkenankan dalam syariat. Maka sehingga tidak boleh kita ada anggapan
ya kesialan yang tidak ada hubungannya. Ya karena ini bagian dari tatayyur, ya tatayyur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wala tiyarata, tidak boleh ada tatayyur atau menganggap sesuatu yang tidak ada hubungannya. Maka tidak boleh seorang itu menganggap sesuatu yang tidak ada hubungannya itu ya bisa membuat sial atau mendatangkan manfaat. Seperti seorang menganggap ada hari-hari yang sial atau ada tanggal-tanggal yang sial atau ada bulan-bulan yang sial. Ini perlu kita benahi di masyarakat. Perlu kita benahi benar-benar. Karena ternyata banyak masyarakat kita itu beranggapan demikian. Wah, ada hari sial bahwasanya. Bahkan saya pernah ya, ini mungkin sedikit curhat ya. Ini sebagai apa? Sebagai tanda kita ini tanggung jawabnya masih besar. Perjuangan kita itu belum ada apa-apanya ya. Saya pernah ketika itu kajian bersama para ummahat di sebuah masjid yang hadir masya Allah banyak. Ya. Kemudian menjelaskan tentang tauhid kalau tidak salah. Saya lupa juga itu ya. Tapi tauhid seperti yang menjelaskan tentang sesuatu. Setelah kajian, ya saya pulangnya lama itu. Kemudian ibu-ibu ada yang marah-marah di depan ummahat. Ya sedang memukul motornya, soalnya motornya mogok. Datangi oleh panitia. Demikian pula saya. Kenapa Bu? Ini motornya mogok. Ya udah kata anak katakan, "Ya udah nanti panitia aja yang beresin." Nggak apa Ustaz, emang kalau hari Rabu itu hari sial saya, baru ngaji tauhid barusan. Ngomong sama ustadznya juga, Masya Allah. Ngaji barusan tuh kalau orang ngomong itu masih anget itu ngaji itu. Ya. Kemudian ngomongnya sama ustadznya gitu, yang barusan ngomong gitu, nggak boleh gitu. Ustaz, emang hari Rabu mah hari sial, Bos. Saya nggak apa-apa. Saya memang siap hari Rabu udah siapin. Bu, Masya Allah. Ini tandanya memang kita benar-benar ini ya banyak tugas kita di masyarakat. Apalagi tatkala kita benahi ini akan dikatakan wah sok suci ya. Tapi bahasa sok suci ini bukan bahasa sekarang aja. Dari bahasa orang-orang terdahulu bahkan kaum-kaum para nabi pun seperti itu. Bahkan kaumnya Nabi Lut yang mereka adalah ya kita ketahui ya, mereka adalah pemuja homoseksual tuh yang gay ya. Ketika Nabi Lut itu menasihati mereka unasun yatatahharun. Nih sok suci itu nih si Lut nih. Jadi bahasa sok suci itu bukan bahasa sekarang aja. Tapi bahasa dari zaman dahulu pun demikian. Bahkan lebih ngetren lagi kan yang lebih khawatir juga nih bahasa yang dijadikan indah. Ya untuk orang-orang apa itu kalau ngaji mah nggak usah dalam-dalam. Ya kalau kalau agama mah nggak usah ribet-ribet atau apa. Kalau ngaji nggak usah inilah. Kalau beragama udah biasa aja gitu. Kalau agama Islam mah udah biasa aja. Biasa aja apa maksudnya Bu? Nggak sholat ya? Kan begitu biasanya. Orang-orang anggap udah kita mah nggak usah ngaji dalam-dalam. Ya. Atau kita mah beragama biasa-biasa aja. Tanya biasa-biasanya apa? Biasanya ngomong seperti itu sholat aja enggak. Ini masalah ini Masya Allah. Maka ya inilah yang kita khawatirkan akan hal tersebut. Sehingga memang ya tugas kita banyak ya, tugas kita banyak maka hendaklah kita perbaiki sedikit demi sedikit masyarakat kita karena yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatayur itu dilarang dalam syariat. Menganggap syariat itu dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena tatayur ini adalah bentuk dari buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan sesuatu, Allah sempurnakan ciptaan tersebut. Allah firmankan dalam surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allah firmankan ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah sempurnakan. Setiap ciptaan Allah itu pasti bagus. Dan ciptaan Allah nggak hanya manusia aja. Nggak hanya binatang aja. Ya, nggak hanya alam semesta aja. Waktu, ya takdir yang Allah ciptakan dan lain sebagainya. Ya ini merupakan apa yang Allah tetapkan kepada kita semua. Dan semuanya itu bagus. Tidak ada buruknya. Ya bahkan Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Dalam surah Al-Mulk. Ayat yang ketiga Allah firmankan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Ya, ma tara fi khalqir rahman. Kalian tidak akan pernah melihat ya ciptaan yang Allah ciptakan itu min tafawut, yang ancur-ancuran, yang enggak jelas. Hal tara min futur? Apa kalian melihat ada sesuatu yang ada celahnya di situ? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita adalah semuanya bagus insyaallah taala. Maka tatkala seorang itu bertatayur, sudah menganggap sial sesuatu, ikatnya dia ya sudah
berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita nggak bertatayur atau kenapa kita nggak boleh untuk bertatayur? Alasan yang kedua adalah tatayur ini menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala datang sesuatu itu ini adalah atas izin takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah firmankan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada musibah yang kami tetapkan, baik itu dalam bumi ini atau di diri-diri kalian, kecuali semuanya fi kitab, di Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan semua itu. Tandanya adalah segala apapun itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kematiankah ya yang mendadak, atau hilang harta pula yang mendadak pula, atau orang yang awalnya sehat menjadi sakit, karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya hendaklah senantiasa kita terus bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan tatkala kita bertatayur atau meletakkan pesimistis atau optimis kepada sesuatu yang enggak ada hubungannya, hakikatnya kita sedang ya tidak lagi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang mulia ini ya dapat kita ambil kesimpulan pula ya bahwasanya agama Islam ini menyuruh kita untuk senantiasa bersikap optimis, menghindari pesimistis. Inilah agama kita yang mulia. Ya, jadi tatkala kita ini ada sesuatu yang kita kejar dan belum kita sampai, belum kita gapai sesuatu tersebut, maka teruslah kita bekerja, teruslah kita optimis. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala itu ya tergantung dengan, atau kehendak Allah itu tergantung dengan praduga seorang hamba. Ana ma'a dhonni abdi, sesungguhnya aku itu bersama dengan praduga seorang hamba ini. Maka tatkala kita ini ya praduganya itu sudah bagus, senantiasa optimis, tidak mudah untuk menyerah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan. Maka ingatlah itu. Ya, maka ingatlah itu. Bahkan tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki kaum mukminin di perang Uhud itu, mereka kalah atau menang? Kalah, ya kan? Awalnya menang, tapi para sahabat ketika itu terkecoh dengan ya strateginya orang-orang musyrikin. Ya di mana mereka itu meninggalkan harta orang-orang musyrikin dan dianggap kaum muslimin ini adalah sebuah ghanimah karena perangnya sudah usai. Jadi bukan para sahabat itu gila harta ya. Yang sebagaimana ini banyak ada di sejarah di cerita-cerita, bukan. Tapi karena para sahabat menganggap ini sudah selesai perang tersebut. Hingga akhirnya mereka pun mengambil ghanimah karena ini hak mereka, tidak masalah. Namun ini adalah ternyata bagian dari strategi orang-orang musyrikin. Dan ternyata kalahlah orang-orang muslimin. Tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139 dan 140. Allah firmankan kepada mereka, "Wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun in kuntum mu'minin." Walaupun kalian kalah, janganlah kalian itu merasa rendah. Demikian pula jangan kalian itu bersedih. Wa antumul a'laun, karena kalian itu selamanya akan terus tinggi. In kuntum mu'minin, ya, selama kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Ternyata tatkala kaum mukminin pun kalah di perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka untuk optimis, wala tahinu, jangan kamu rasa ya malah menjadi rendah. Demikian pula jangan kamu bersedih, karena kalian itu pasti berada di atas apabila kalian itu ya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat yang selanjutnya, ya, apabila kalian pun dapat luka, ya, qarhun, demikian pula mereka dapat luka pun juga. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika di perang Uhud ini berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada para sahabat agar senantiasa optimis dan jangan sampai menyerah, karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ya bersama dengan mereka. Juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh kepada kita tatkala kita berdoa, bolehkah kita memulai doa dengan sifat pesimistis, boleh atau tidak?
Tidak boleh. Bahkan Nabi SAW pun melarang seorang yang berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkanlah aku jika engkau menghendaki. Ini tandanya orang ini sudah pesimis. Jadi doa itu nggak ada 50-50. Karena di antara penyebab doa kita kenapa Allah nggak kabulkan, karena kita itu masih 50-50. Ini Allah kabulkan atau enggak, terserah sama Allah. Enggak, jangan begitu doa itu. Doa itu wajib kita untuk optimis, tidak boleh pesimis. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian itu yakin pasti Allah akan mengabulkan doa kalian. Nah, itu doa itu seperti itu. Jadi kalau doanya masih 50-50 itu ya sudah bermasalah doanya. Maka doalah dengan keadaan kita itu yakin Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Nggak ada doa 50-50 itu nggak ada. Doa istikharah 50-50 atau enggak? Ternyata enggak. Istikharah walaupun pilihannya 50-50 ya. Misalkan contoh, mau menikah, ya ada 2 perempuan misalkan. Ini cuma menghayal aja ya, bagi para jombloan. Ya. Menikah, ada 2 wanita yang kita anggap Masya Allah ini salihah insya Allah. Si A apa si B ya, ini cuman menghayal aja ya. Si A sama si B, iya memang 50-50 ini ya. Tapi istikharah yang salah adalah ketika ya kita ini doanya dalam keadaan 50-50 tadi. Syogianya ngapain dulu kita? Meyakinkan hati kita dulu, mana yang terbaik ya untuk kita di antara 2 pilihan ini. Misalnya si A nih, udah si A dulu. Lanjut kita istikharah. Kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni astakhiru ya. Allahumma inni ya astakhiruka bika. Ya kemudian di doanya panjang sekali itu. Wa astaqdiruka. Ya Allah, aku ini istikharah kepadamu ya dan minta ya petunjuk darimu. Ya di mana kemudian ya disebutkan hajatnya, ya memilih misalkan perempuan yang ini. Ini adalah apa yang disampaikan ya Nabi SAW seperti itu doanya. Allahumma astakhiru, apa ada ingat? Saya lupa nih. Allahumma inni astakhiru bika wa astaqdiruka ya. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajilihi wa ajilihi. Apa deh apa panjang sekali doanya ya. Nah, kalau ada pilihan nih jombloan nih ya ingat hafalin sob, ya. Hafalin dulu. Ya kalau emang seperti itu, kalau emang seperti ini kondisinya ya. Jadi bukan 50-50, ya Allah terserah aja saya mah mau yang mana, bukan kayak gitu. Kita pilih dulu satu si A nih. Nah, baru kita lakukan sholat istikharah kemudian kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar diberikan petunjuk untuk yang pilihan kita ini. Ya. Kemudian nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya maka Allah akan jauhkan kita. Karena doanya seperti itu. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr syarrul li fi dini wa ma'asi wa aqibati amri fi ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu. Apabila ya Allah, ya orang ini enggak baik untukku. Ya, dalam ibadahku, dalam kehidupanku, ya, baik itu sekarang maupun yang akan datang, maka jauhkanlah dirinya dariku. Dan jauhkanlah ya diriku darinya. Ini kata ya dalam hadis tersebut. Nah, sehingga inilah apa yang kita katakan di doa istikharah. Nah, ini menunjukkan tatkala kita doa pun kita dituntut untuk optimis ya, untuk yakin dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala ini akan ya mengabulkan ya doa kita insyaallah taala. Demikian pula seorang yang berdosa. Seorang yang berdosa pun tidak boleh dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah firmankan tentang orang-orang yang penuh dosa itu tidak boleh untuk ya putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian itu putus asa dari rahmatku. Masya Allah. Udah masuk? Hah? Belum ya? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah itu mengampunkan dosa semuanya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kita ya untuk berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Sehingga tatkala kita berbuat dosa apapun itu, langsunglah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan ya kondisi yakin. Yang pertama adalah kita roja, yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ini mengampuni dosa-dosa kita. Ya, demikian pula kita pun di satu sisi yang kita ini khawatir dosa kita ini masih banyak hingga akhirnya kita terus beramal saleh. Maka demikian Islam mengajarkan kepada kita. Pentingnya sikap optimistis dan juga dilarang kita untuk pesimistis. Optimistis ya, dilarang kita untuk pesimistis dan juga beranggapan sial kepada sesuatu karena hukumnya adalah tidak diperkenankan dalam syariat kita ini. Ini ya arti dari hadits ini yang pertama yaitu sikap pesimis ya yang berhubungan dengan tatayur atau yang dia ini apa tadi ya sudah beranggapan sial, maka ini bagian dari akhlak yang buruk. Nah, kemudian ya syarah yang kedua kata para ulama seperti Syekh Utsaimin yang tadi kita sampaikan ya, asyu'mu ya su'ul khulqi maksudnya adalah kata beliau rahimahullahu taala yang artinya adalah akhlak buruk itu mendatangkan kesialan. Akhlak buruk itu adalah mendatangkan kesialan. Ini adalah syarah atau penafsiran yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Walaupun tadi kita katakan haditsnya adalah hadits yang lemah. Maka ya dosa itu memang bisa jadi mendatangkan kesialan bagi orang yang melakukannya. Ya karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang banyak. Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ya, dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30 Allah firmankan, "Tidaklah ada musibah yang datang kepada kalian kecuali karena dosa kalian yang banyak itu. Dan Allah sudah mengampunkan dosa kalian yang terlampau banyak tersebut." Maka tandanya adalah tatkala kita ini melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan datang musibah kepada kita. Ya kesialan baik itu dunia maupun di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat yang banyak, misalkan surat Ar-Rum ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di muka bumi ini. Demikian pula ya di darat maupun di lautannya, bima kasabat aydin nas karena perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka itu merasakan sedikit saja apa yang mereka lakukan, yaitu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa ini tidak hanya maksiat kepada Allah secara terang-terangan. Bahkan ya su'ul khuluq atau buruknya akhlak ini bagian dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seorang yang dia misalkan sampai tidak mau bertegur sapa kepada orang muslim yang lainnya lebih dari 3 hari, dosa atau tidak? Dosa, ya. Nabi sudah melarang itu. Ya, Nabi mengatakan la yahil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Atau yang lain misalkan, orang yang cemberut terus misalkan, cemberut terus, ketemu semua orang cemberut aja ya. Bisa datangkan dosa enggak? Bisa. Orang-orang ketika melihatnya itu, waduh ini orang cemberut mulu itu. Apa keberatan jenggotnya, apa kumisnya, kan jadi praduga yang aneh-aneh orang-orang. Dosa juga buat dia nantinya. Maka hendaklah seorang itu berakhlak dengan akhlak yang baik ya. Tatkala dia ini yang melakukan sesuatu, hendaklah dia baik dan lain sebagainya. Karena khawatir akhlak buruk ini malah berdampak keburukan untuk dia. Jadi demikian sehingga dosa ini akan mendatangkan kesialan baik dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian ada pertanyaan, lantas kemudian apakah ada dosa kualat itu, tahu kualat ya? Atau karma itu sebenarnya ada nggak dalam Islam itu? Maka kita katakan ya, maksudnya jika karma adalah bahasanya orang-orang ya, orang India atau ya pemahaman mereka atau keyakinan mereka karma itu, maka tidak ada. Dosa karma itu tidak ada. Yang maksudnya adalah ketika karma ini sudah berkaitan dengan ilmu gaib maka tidak boleh. Misalkan contoh seorang yang sakit ya, misalkan dia sakit parah naudzubillah di ujung kehidupannya. Dan kita mengatakan, wah dia mah lagi masih muda nih, ya suka misalkan mainin perempuan. Jadi dia dosa seperti itu. Nah ini bagian dari menebak-nebak yang gaib. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Walaupun ini untuk peringatan. Ya untuk peringatan. Ya. Karena banyak kan majalah itu kan. Tahu kan? Majalah itu kan. Orang yang tidak ini matinya begini gitu. Bagus itu untuk peringatan. Ya. Tapi isinya ya kadang-kadang ya sesuai dengan wartawan aja inginnya apa. Walaupun kadang ada yang
benar ceritanya, ada yang tidak. Tapi ketika seorang sudah memastikan nih, orang ini meninggal gara-gara kemaksiatannya misalkan, maka ini bagian dari menebak-nebak gaib, maka tidak boleh. Ya, maka tidak diperkenankan. Ya, maka ini yang berkaitan dengan ya karma, ya demikian pula yang berkaitan ya dengan kualat. Namun tatkala kita sendiri nih, wah, saya sudah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya saya khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepada saya. Maka boleh-boleh saja seperti ini. Karena kita tidak menebak yang gaib. Jadi pemahaman karma yang salah atau dosa karma atau dosa kualat itu yang pertama tadi kenapa disalahkan? Jika menebak-nebak gaib itu baru salah. Tapi kalau nggak menebak-nebak gaib, ya tidak masalah. Misalkan contoh seorang yang dia sakit, kemudian saya katakan, Masya Allah, mungkin saya banyak dosanya. Akhirnya Allah gugurkan dosa-dosa saya dengan penyakit ini. Maka boleh-boleh saja. Tidak masalah insyaallah ta'ala. Namun tatkala sudah menebak yang gaib nih, ya sudah katakan ini pasti nih, ya dari ketika misalkan contoh ada seorang yang qadarullah, ya dia kecelakaan, kemudian terpotonglah tangannya, naudzubillah. Kita mengatakan ini pasti karma. Karena dia mungkin ketika masih mudanya pernah mencuri gitu. Tahu dari mana kita ini? Ya. Bisa jadi Allah memberikan musibah itu karena Allah sayang sama dia. Karena Allah ingin gugurkan dosa-dosanya atau yang lainnya kita tidak tahu. Maka hendaklah seorang itu ya untuk husnudzon dengan orang yang lain atau berbaik ya sangka dengan orang yang lainnya. Demikian. Dan ya jika keyakinan ya yang ini adalah ya yang tadi sebab dosa karma itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Jika yang pertama ya alasannya karma itu dalam Islam yang pertama jika memastikan yang gaib. Alasan yang kedua adalah jika memastikan pasti terjadi. Ya, maka ini juga bagian dari yang tidak diperkenankan. Ya sebagai contoh misalkan orang ini pernah berbuat dosa seperti ini dan kita katakan pasti nanti orangnya begitu matinya. Maka ini bagian dari ya karma yang tidak diperkenankan dalam syariat. Jadi memang tadi ya bahwasanya kesialan karena kita berbuat dosa itu ada. Al jaza min jinsil amal itu ada. Atau akibat karena sebab yang kita lakukan karena kita maksiat kepada Allah itu ada. Tapi tatkala dikait-kaitkan dengan perkara yang gaib, bahkan ya misalkan dikaitkan dengan adanya reinkarnasi atau yang lainnya, sebagaimana karma ala apa keyakinan orang-orang Hindu dan lain sebagainya, maka ini bukan keyakinannya orang-orang Islam. Jadi dalam Islam itu tidak ada dosa karma, demikian pula ya dosa kualat. Kualat loh, nggak ada ya. Tapi jika al jaza min jinsil amal atau ya apa pembalasan itu sesuai dengan ya perbuatan, maka memang ini ada dalam Islam. Ya seperti itu. Dan ini pun bisa dikatakan tadi karma juga dalam kita ya. Sehingga tadi karma yang dilarang adalah ketika sudah mengandung unsur gaib, yang kedua adalah ketika diyakinkan pasti terjadi di dalam dunia ini maksudnya. Maka ini adalah karma yang tidak diperkenankan. Nah, ini yang barangkali yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Masih ada waktu? Berapa menit lagi? Udah ada ya? Belum apa? Baik, barakallahu fikum. Ada 1 menit lagi ya untuk adzan. Ini barangkali kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah pesimis dan juga menganggap sial ini bukan bagian dari syariat kita. Maka hendaklah kita terus optimis dalam kehidupan ini dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita akhiri kajian kita pada hari ini. Namun sebelumnya ya nanti setelah adzan Isya bagi teman-teman yang ingin bertanya baik yang berkaitan dengan materi atau di luar materi silakan untuk ditanyakan. Ya, falyatafadhalu masykurin silakan untuk tanyakan. Ya kita jeda dengan adzan Isya terlebih dahulu. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya, yang ingin tanya silakan untuk kirim ke WhatsApp atau silakan tulis. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita ikut menggotong jenazah yang bukan mahram kita ke dalam liang lahat? Barakallahu fiik. Iya, jadi ketika mayit ini adalah wanita, maka yang lebih berhak untuk menggotongnya baik di liang lahat maupun tatkala ingin naikkan ke keranda ya, atau semua prosesi itu yang lebih berhak adalah mahramnya, bukan wanita, bukan. Karena wanita bukan berkaitan dengan masalah penguburan jenazah, tidak ada. Jadi bahkan wanita itu, Nabi SAW itu bahkan pernah yang melarang yang wanita itu untuk ikut mengiringi jenazah. Maka tatkala semua itu ya mengurusin jenazah wanita, maka yang mengurusi adalah laki-laki tetap. Tapi yang memegang, misalkan menurunkan jenazah tersebut ke liang lahat, atau kemudian ketika memindahkan ya mayit tersebut ke tempat yang lain misalkan, maka hendaklah mahramnya yaitu laki-laki. Misalkan ketika istri yang meninggal, maka suaminya, atau mungkin kakaknya, atau adiknya, atau yang lainnya. Maka ini para ulama bersepakat akan hal tersebut. Jadi ya ketika ada wanita yang meninggal dunia, hendaklah yang menurunkan jenazahnya ke liang lahat itu adalah mahramnya, yang laki-laki, kakaknya, adiknya, bapaknya, atau suaminya, atau yang lainnya. Namun apakah benar-benar tidak boleh kalau orang yang lain? Maka boleh jika memang mahramnya tidak ada, atau ada tapi tidak ya mampu atau tidak sanggup, atau ada hal-hal yang tidak bisa menjadikan dia untuk menurunkan jenazahnya ke liang lahat, maka boleh insyaallah taala. Ya sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika itu menguburkan jenazah putrinya Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Istrinya dari Utsman bin Affan. Dalam hadits tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal minkum man yuqarif al-lailah?" Apakah di antara kalian orang yang tidak berhubungan di malam harinya? Pernah lihat hadits ini ya? Abu Talha mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Idzan fa'anzil." Silakan engkau turun. Maka ini menunjukkan kebolehan seorang yang bukan mahram dia turun untuk menurunkan jenazah ke liang lahat. Namun tadi para ulama sudah bersepakat kalau ada mahramnya dan dia mampu, mahram saja. Tapi kalau tidak ada, maka boleh untuk orang yang lain yang amanah ya, yang hanya sekedar memegangnya ya untuk
prosesi pengurusan jenazah saja, bukan yang lain-lainnya ya. Maka ya insyaallah jadi tidak mengapa jika memang tidak ada mahram atau ada mahram dia tidak sanggup misalkan. Karena banyak misalkannya ketika ada musibah seperti ini, orang-orang terdekatnya tidak mau mengurusi bukan tidak mau, tapi sedih yang sangat begitu luar biasa kan. Maka daripada nanti nurunin pingsan, dua-duanya di kuburan, ya kasih ke orang yang lain saja. Wallahu ta'ala jadi hukumnya dalam fikih ini boleh-boleh saja. Barakallahu fiik. Mana nih yang nanya? Tumben-tumbenan nggak nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya jelaskan bahwasanya dosa langsung aja dipanjang. Bagaimana dengan dosa warisan? Apakah ada atau tidak? Bukankah dalam hadits Nabi SAW mengatakan ya bahwasanya zina itu adalah hutang. Bagaimana dengan hal tersebut? Nah, barakallahu fiik. Ya, dosa warisan. Bapaknya yang dosa, anaknya yang kena. Apakah ada? Jawabannya adalah tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak bisa atau seorang itu tidak memikul dosa orang lain. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Memikul dosa orang lain karena kesalahannya, baru dia bisa mikul. Misalkan contoh ya, ketika ada seorang berbuat maksiat karena kita fasilitasi, kita contohkan, ya atau kita nasihatin biar dia melakukan maksiat, baru kita dapat dosanya. Kalau enggak, maka insya Allah tidak berdosa, kita enggak dapat dosa karena wala taziratun wala waziratun wizra ukhra. Seorang itu tidak memikul dosa orang yang lain. Jadi tidak ada dosa warisan. Nah, kemudian lantas bagaimana dengan perkataan tadi bahwasanya ya inna zina dainun, bahwasanya zina itu adalah hutang. Maka ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau tidak salah adalah perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Demikian pula ya man zana zunya bihi hatta jidaruhu ya hatta jidarihi. Barang siapa yang berzina maka akan dizinahi bahkan sampai temboknya sendiri. Nah, ini hadisnya kata para ulama adalah hadisnya palsu. Ya Al-Hafiz Al-Iraqi ini mengatakan hadisnya hadisun maudu, hadisnya palsu. Nah, sehingga ya seorang yang berzina tidak ditanggung oleh anaknya, bapaknya atau yang lain tidak. Tapi tentu zina ini adalah sebuah kemaksiatan yang dahsyat, yang besar sekali. Dan memang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan demikian, inna zina yadainu, sungguhnya zina itu adalah hutang. Ya. Maka fa'aqradahu ahlu baitika fa'lam. Maka nanti akan dibayar oleh keluargamu, maka ketahuilah. Ya maksudnya di sini adalah ya kita harus benar-benar menjauhi zina. Karena khawatir nanti yang kena malah orang-orang yang terdekat kita. Bahkan Nabi SAW pun pernah kedatangan seorang kan, yang dia ingin zina, kan pernah dengar ya? Bagaimana kalau ibu kamu dizina? Enggak, dan lain sebagainya. Maka ini maksudnya adalah agar suhulatul fahmi, atau agar pemahaman itu lebih cepat masuknya, ketangkep, ya dengan pembawaan bahasa seperti itu. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Jadi walhasil zina adalah dosa yang besar. Bukan berarti orang yang menzina ini nanti anaknya, adiknya nanti akan dizina orang-orang lain. Tidak. Kita katakan hadisnya adalah hadis yang palsu. Ya, tapi tetaplah ya bahwasanya kita naudzubillahi min dzalik jangan sampai melakukan zina. Karena zina ini adalah ya dosa yang besar. Ya tidak hanya dunia, demikian pula di akhirat. Jangankan zinanya, mendekati aja ya haram. Nabi mengatakan wala taqrabuz, Allah Subhanahu wa taala firmankan wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Barakallahu fikum. Izin bertanya, yang mana kita tahu ada ayat yang berbunyi kerusakan muka bumi itu diakibatkan oleh manusia. Apakah kerusakan itu diakibatkan oleh rusaknya alam manusia? Ya, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala firman tentang kerusakan, ya, yang kerusakan itu bukan disebabkan tangan manusia, artinya adalah manusia itu ngancurin ngambil lahan atau apa. Memang ini pun bagian dari perusakan. Ini bagian dari dosa juga.
Tapi semua maksiat yang kita lakukan, baik maksiatnya tadi terang-terangan maupun tidak, baik tadi misalkan kita melakukan penghancuran di muka bumi ini maupun tidak, ini semua akan berdampak di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakannya ngapain orang munafik? Apakah ngancurin nebang pohon itu? Bukan, tapi karena kenifakan, munafik yang dia bawa. Hingga ini berdampak akan muka bumi ini, bahkan manusia seluruhnya. Karena dosa ini akan ada efeknya dari kita, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi maksud dari kerusakan di muka bumi ini rusak. Misalkan rusak seperti hancurnya akhlak manusia, moral manusia, atau demikian pula banyak gempa, banyak musibah dan lain sebagainya. Maka ini maksud dalam kalimat dhaharal fasad, atau sudah nampak kerusakan di muka bumi. Ini disebabkan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Maka seyogianya kita menghindari maksiat tersebut agar jangan sampai diri kita rusak, masyarakat kita rusak, keluarga kita rusak. Demikian pula bumi ini, alam semesta ini rusak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalika. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Ketika ada kesalahan atau yang lainnya yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.